Nah, 3 peradaban tadi itu menurut saya sekarang kuncinya. Itu yang saya katakan sekarang ini pancaroba peradaban. We are in about time to raise up the new civilization yang akan dipimpin oleh mercusuar dari Nusantara. Makanya berumur panjang, sehat. Sehat ya. Meskipun sehat tidak sama dengan tidak mati. Mati itu milik Allah, hidup milik Allah. Meskipun kamu sehat walafiat, belum tentu tidak mati, betul kan? Meskipun sakit gak mati-mati ya oke. Stroke itu milik Allah. Ada orang yang tertib hidupnya, tenang hatinya, sholatnya rajin, stroke. Wah, langsung bendina ngombe, muring-muring gak stroke. Sampai tuwek cik sehat ae. Ngombe bendina muring-muring ngantem wong, enggak stroke. Sementara ana sing alim, tenang, mutmainnah. Wes pokoknya menurut teori psikologi dan kedokteran hidupnya sangat jauh dari stroke. Piye coba? Guys tenang Gusti Allah pokoke sak karep-karepe dhewe. Gitu. Jadi Islam adalah wis ora rasa bantah manuta Gusti Allah. Cari jalan untuk selalu berkomunikasi dengan Allah dan ngikut dia. Sehingga acara kita ini bukan majelis ilmu sebenarnya. Ini cuma sesaji kepada Allah. Pokoknya suruh dialog khidir ya sudah, dialog khidir titik. Apa gunanya? Nggak tahu, Allah yang menentukan. Kita tuh pokoknya lakukan aja. Ono kuwi iso nggak enak, Bu. Wes pokoknya turono bojomu titik. Engko urusan meteng ora meteng aku. Ngono ta? Ya ora, Mas? Rumah samu iso ngetengi wong. Ora iso. Engko sesuk dijajal, ora meteng tenang ae. Jare Canu ora iso kok aku ngetengi. Oh, salah paham, dia tidak mengerti bahasa budaya. Oke, tepuk tangan Sabrang. Oh bebas ini, Rano pesenan, nanti ngomongnya bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baginda Khidir, saya itu punya dendam pribadi sama Nabi Khidir itu. Sempat bikin saya putus asa hampir 3 bulan itu lamanya. Dari dulu kan saya, karang kutukan anak Cak Nun yo. Tapi saya apa namanya, jadi dari kecil tuh ya punya naluri gatel mencari-cari ilmu, apa maksudnya mencari kebenaran, mencari sana sini, mencari dan seterusnya. Terus saya dengar ceritanya Nabi Musa ketemu Nabi Khidir, apa yang bacok cah cilik nyekek anak kecil, ternyata Musa salah. Terus bolongi kapal, Musa nggak paham. Terus yang pager, Musa nggak paham lagi. Terus pertanyaan saya sama Tuhan, lah wong Nabi wis sing dikancani malaikat ora paham sing bener sing ndi, kok aku kesempatannya di mana untuk bisa paham mana yang bener mana yang salah? Itu Nabi loh, Nabi Musa loh itu. Salah-salah gak keruan. Nah aku selipe kaya ngopo njukan? Njuk ngopo aku golek-golek, mati wae wis ngene iki. Ruwet uripe. Hampir 3 bulan itu server di otak saya berhentikan itu, shutdown dulu. Wes gah ruwet wong Nabi sing apa namanya, yang ditemenin aja nggak apa namanya, nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Terus kemudian ada cerita tambahan, jangan dipercaya karena ini sumbernya saya juga lupa dari mana sumbernya, Khidir itu tadi. Nggak selesai di situ itu. Nabi Musa dibawa lagi kemudian ke sebuah sendang. Terus yuk nonton kejadian gitu. Terus ada seorang anak muda, ya enggak terlalu muda lah, sekitar umur 40, 45, mandi pakai perhiasan kalung emas, mandi dia di situ. Terus selesai mandi, kalungnya ketinggalan. Terus ada orang tua datang ke sendang itu mandi, terus ngelihat ada apa namanya kalung ketinggalan. Wih, ono kalung ki, diambil lah sama dia, dibawa pulang. Terus ada orang ketiga mandi. Nah orang yang kalungnya ketinggalan itu dibalik lagi.
terus nyariin, kalungku di mana? Kamu pasti yang nyolong, kamu pasti. Udah nggak tahu apa-apa saya. Emang dia nggak tahu apa-apa karena diambil oleh orang yang kedua itu tadi, yang sudah tua, orang keduanya sudah tua. Terus dibunuhlah orang itu karena tidak mau mengaku bahwa dia mencuri. Lagi-lagi ditanyain sama Nabi Khidir, gimana menurutmu Musa? Nabi Musa, yuk salah itu, bukan haknya diambil kok. Terus ini dia nggak tahu kenyataannya dia membunuh, itu salah itu. Dua-duanya salah, nggak ada yang benar. Terus Nabi Khidir gini jawabnya, nanti dulu. Dia itu dapat kalung emas itu dari mencuri hartanya orang yang bukan haknya. Itu memang bukan hak dia untuk dia miliki. Nah, orang tua yang ambil kalung emas itu, dia seumur hidupnya mengabdi kepada Tuhan, itu hadiah Tuhan buat dia. Terus yang meninggal itu memang jan waktu mati wi. Urusannya dipatoni karo wong sing kehilangan apa namanya, kejadiannya memang dibuat seperti itu. Aku lak ngeluh meneh iki, ada kesempatan mencari kebenaran dari mana ini? Nabi Musa nggak paham ini kejadian yang tahu siapa kejadiannya kayak gini nih. Kamu harus tahu rentang waktu dulu kecilnya seberapa, siapa, kemudian orang yang ini apa namanya punya hak apa mengabdi kepada Tuhan, punya hak, kemudian punya hak kalau dikasih hadiah kalungnya. Gue sih ngerti sopo. Jadi kita kesempatan kita untuk mencari ilmu itu di mana? Putus asa betul-betul saya. Terus karena berkah anaknya Cak Non, yo men ora diseneni baline. Saya mencoba mencari sesuatu yang lain. Ini pasti ada informasi yang lain ini. Ini bukan masalah benar salah ini. Ini pasti ada sesuatu yang lain ini. Nah kemudian saya menemukan bahwa di dunia itu ada yang namanya padat, ada yang namanya cair. Istilahnya, analoginya seperti itu. Informasi yang kita dapatkan, informasi yang bisa kita olah akal, kita bisa simpulkan, kita bisa letakkan dalam satu kalimat, kita bisa buat teorinya, itu adalah yang sangat padat. Tapi di sela-sela itu ada anomali-anomali yang namanya cair-cair itu, di mana di situ dipresentasikan oleh Khidir bahwa ternyata ada cara berpikir yang berbeda. Itu pelajaran nomor 1. Pelajaran nomor 2, saya ganti subjeknya. Kalau manusia itu sebagai kalau Musa itu saya anggap sebagai manusia, Khidir sebagai Tuhan, berarti Tuhan mengajari cara kita belajar kepada Tuhan. Itu tadi, pokoknya kamu mengalami, menghadirkan Tuhan, jangan bertanya sampai diberitahu. Jadi setelah itu lumayan pencarianku tidak begitu ngoyo. Saya tidak sakit hati kalau tidak mendapat jawaban. Saya tinggal tunggu aja. Saya punya pertanyaan, nanti akan diberi pengalaman, akan diberi jawaban sendiri oleh Tuhan. Itu metode belajar metode belajar saya kepada alam, kepada kehadiran Tuhan di dunia, merefleksikan dari pengalaman Musa dan Khidir. Itu impresi saya terhadap kejadian itu. Dan apa namanya, pandangan saya terhadap cair dan padat ini diperkuat oleh sebuah cerita lagi yang jangan tanya sumbernya, anggap saja ini salah. Nabi Khidir itu dititipi laut, Nabi Ilyas itu dititipi darat. Ada 4 nabi yang dititipi. Ada yang dititipi langit, dan ada yang dititipi bawah tanah. Setiap 7 tahun sekali mereka berkumpul di satu tempat dan ngobrol bareng-bareng untuk urusan dunia. Dan Nabi Khidir adalah seseorang yang dititipi cairan, dititipi lautan. Jadi itu menjadi konfirmasi saya bahwa memang sela-sela di balik apa yang terjadi, kita harus menunggu, kita harus mencari tahu, menunggu untuk diberitahu, dan jalan keluar itu akan keluar sendiri kalau kita tinggal percaya pada proses, kita percaya dan waspada terhadap informasi-informasi kehadiran Tuhan di sekitar kita. Kita akan mendapat jawabannya dan mendapat pelajarannya. Dan itu yang dilakukan Ma'iyah menurut saya. Kita sesaji, melakukan sebisa kita, melakukan perjalanan dan menunggu jawaban-jawaban informasi-informasi yang diberikan oleh Tuhan. Modalnya adalah percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Itu saja, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.